Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Rahmat Rusna dengan NIM 1919040100, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mamboja Padang, dengan dosen pengampu yaitu Yandi Mardika Adif SE. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengapa seorang menjual perusahaannya. Oke, kita masuk ke materinya yaitu alasan apa pemilik menjual perusahaannya. Ada banyak alasan mengapa seorang pemilik bisnis atau pemegang saham perusahaan untuk memutuskan menjual bisnisnya. Bagi sebagian orang, keputusan ini dibuat semata-mata karena alasan keuangan. Bagi sebagian lainnya, faktor gaya hidup yang berperan sebagai katalis. Selanjutnya adalah berikut ini beberapa alasan paling umum untuk seseorang menjual bisnisnya. 1. Tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan bisnis keluarga. Terkadang pemilik terpaksa menjual perusahaannya karena memang tidak ada anak cucunya yang mau melanjutkan bisnis orang tuanya. Yang kedua, karena ingin pensiun. Pensiun adalah salah satu alasan paling umum yang diberikan untuk menjual bisnis. Yang ketiga, kesehatan pemilik atau direktur. Sayangnya, mungkin ada saatnya kesehatan Anda tidak memungkinkan untuk terus menjalankan. Selanjutnya ada pemilik atau pendirinya wafat. Terkadang ada pendiri perusahaan yang wafat telah membuat perusahaan kehilangan tokoh penting. Selanjutnya, pemilik telah menemukan bisnis lain yang lebih menguntungkan dan sekarang ingin fokus di bisnis yang lain. Selanjutnya yaitu pemilik ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin saja pemilik sudah muak menjalankan bisnis dan ingin mengalihkan tangan mereka ke suatu yang sama sekali yang berbeda. Yang terakhir yaitu pemilik saat ini telah merasa sudah mentok untuk membesarkan perusahaannya. Yang kedua ada yaitu potensi pasar yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan. Analisis pasar atau potensi pasar merupakan hal yang penting, tidak boleh dilewatkan untuk menunjukkan pasar baru. Hasil dari analisis pasar tersebut nantinya akan bermanfaat untuk mengetahui potensi bisnis yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlunya dilakukan analisis pasar adalah tingkat frekuensi pasar konsumen atau para pembeli suatu barang atau produk. Hal ini ditandai dengan senang atau tidaknya konsumen membeli barang pada tingkat konsumsi barang tersebut. Aspek legal yang dimiliki perusahaan. Legalistik suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang dilegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Adapun yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalitaskan badan usaha, di antaranya seperti nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana pelindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah mengembangkan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur. Selanjutnya adalah kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual bagaimana. Produktivitas menurun, tapi pelaku konsumtif besar pasak daripada tiang menjadi salah satu perihal yang familiar di masyarakat, di mana seorang memiliki penghasilan yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Hasilnya sudah pasti kondisi keuangan berantakan. Yang kedua, terbawa arus tren. Yang ketiga, tidak memiliki dana darurat sehingga saat ini masih banyak orang yang kurang paham dengan pentingnya dana darurat. Yang terakhir yaitu malas berinvestasi. Menabung itu tidak sama dengan investasi. Ini harus dipahami dengan baik. Uang yang Anda pegang dengan simpan di tabungan akan tergerus inflasi.
Oke, yang selanjutnya adalah mengapa perusahaan tersebut berhasil namun krisis. Dalam menjalankan usaha, masa krisis adalah masa yang tidak dapat dihindari oleh sebagian pengusaha. Krisis ini pun hadir dalam beberapa kategori, di antaranya krisis keuangan, karyawan, motivasi, inovasi, kreativitas, dan krisis penjualan. Masa krisis adalah sebuah masa yang harus segera ditangani. Di masa inilah sebuah perusahaan akan ditimpa mentalnya untuk menjadi perusahaan yang tangguh. Kemampuan problem solving dari seorang karyawan dan pihak internal perusahaan akan diuji di sini. 1. Melakukan inovasi. Mempertahankan sebuah bisnis setelah dilanda krisis memang sangat sulit untuk dilakukan. Butuh mental atau keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menanganinya. Ketika krisis terjadi, janganlah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan rekan kerja. Jadi yang perlu dilakukan adalah menjaga hubungan atau partnership yang sudah lama terjalin. Yang kedua, belajarlah dari kegagalan. Kegagalan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari saat berbisnis. Banyak perusahaan besar yang mengalami kegagalan lebih dahulu sebelum bisa berkembang menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang. Adapun yang ketiga yaitu bangun kerjasama tim yang lebih kuat. Yang keempat, cobalah untuk mensyukuri kesuksesan kecil. Yang kelima, everything needs process. Menjadi sukses tidaklah diraih hanya dengan sentilan jari. Ada proses atau tahapan yang harus dilewati. Pasang surut bahkan kegagalan tidak bisa dihindari. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kewirausahaan pertemuan yang kelima. Thank you, terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.